kasih sudah menghadiri technical meeting untuk bidang non-PKM OMF IBUI 2025. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa absensi dulu untuk setiap himpunan. Boleh Kak Caila di absen? Oke, kita absen aja. Yang pertama, IMSI hadir nggak? Hadir, Kak. Ya, terus IMASI pada Masih hadir. Warang ada, Hadir. IKSI ada, IKSEDA ada, Saya hadir, Kak. IKABA ada, Hadir, Kak. Ikaba hadir. IKASLAF ada, Hadir, Komafil, Kak. ya Komafil hadir, Hadir, Kak. IMAJA hadir, Wajah hadir. IKMI hadir, IKMI hadir, Kak. IKAPSIS hadir, Ikapsis hadir, Kak. terakhir KMSC hadir. Hadir, Kak. Oke, berarti hadir semua ya. Terus Oke, boleh makasih. dilanjutkan oleh Rizkan. Oke, makasih Kak Caila. Boleh operator tolong dipresentasikan untuk rulebooknya? Oke, thank you. Oke, jadi di technical meeting kali ini, teman-teman akan diinformasikan mengenai teknis-teknis dan juga petunjuk pelaksanaan setiap lomba. Nanti tolong diperhatikan dan rulebook ini akan kami kirimkan di grup kontingen lomba masing-masing. Boleh di next. Lagi. Langsung aja ke ini, mekanisme registrasi ulang. Oke, jadi langsung aja ya kita bahas mengenai technical meeting sore hari ini. Jadi kita mulai dengan mekanisme pergantian peserta. Jadi setelah registrasi ulang, tentunya teman-teman bisa mengganti peserta untuk lomba-lomba grup seperti kuis dan juga debat dan juga untuk lomba-lomba lainnya, tetapi dengan ketentuan tertentu, di mana pertama, pergantian peserta mengikuti aturan masing-masing cabang. Untuk lomba esai dan poster infografis, pergantian peserta tidak diperbolehkan setelah tenggat pengumpulan karya, jadi hanya boleh dilakukan sebelum karya dikumpulkan. Untuk lomba grup seperti debat dan kuis, pergantian peserta masih diizinkan hingga H-7 sebelum pelaksanaan lomba paling lambat pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. 2. Permohonan pergantian peserta dapat diajukan oleh ketua kontingen kepada LO himpunan masing-masing, lalu LO akan meneruskan permohonan tersebut kepada tim registrasi dan panitia terkait. Lalu data peserta pengganti itu wajib dikirimkan lewat email resmi panitia yaitu omfibui2025@gmail.com pada waktu yang sama. Dokumen yang disertakan itu meliputi spreadsheet yang berisi data diri peserta yang diperbarui atau yang akan diganti, kemudian tangkapan layar peserta terkait bagian ringkasan di StackNG, dan juga yang terakhir adalah foto terbaru peserta yang menggantikan. Permohonan pergantian peserta untuk seluruh lomba yang diajukan setelah batas waktu sebagaimana disebutkan akan tidak diproses kecuali untuk lomba debat dan kuis apabila terdapat alasan akademis atau force majeure yang dibuktikan secara valid. Rincian lebih lanjut akan diatur dalam ketentuan teknis masing-masing lomba. Lanjut untuk esai.
Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Syifa Fadila. Bisa dipanggil Iva. Di sini aku sebagai penanggung jawab dari divisi lomba esai. Mungkin pertama-tama aku mau jelasin dulu ya mengenai lomba esai itu sendiri. Jadi, kompetisi esai merupakan salah satu cabang perlombaan yang diselenggarakan oleh OIM FIB UI dengan misi utama untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam merumuskan gagasan-gagasan orisinal dan menunjukkan daya analisis kritis melalui landasan keilmuan yang kuat. Selain itu, lomba ini juga menuntut peserta untuk mempertunjukkan kemahiran berbicara di muka umum atau public speaking untuk memaparkan hasil tulisan mereka dalam format video. Adapun tema yang diusung dalam kompetisi esai kali ini adalah dari mahasiswa untuk masyarakat. Sebuah upaya nyata mewujudkan kepedulian HAM terhadap ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang itu yang bikin baiknya. Kemudian untuk proses perlombaan akan dilaksanakan secara Kata gue nih hybrid, kagak ikut pada daftar si Anet yaitu gimana nih dengan kocak. peserta mengerjakan esai secara mandiri dan juga menggunakan platform Zoom untuk penjurian akhir. Awal lu nggak daftar. Pada tahap awal, pengerjaan dilakukan secara asinkronus, lalu dilanjutkan dengan penyisihan pada penjurian pertama hingga berhasil mendapatkan 5 peserta terbaik untuk maju ke babak selanjutnya. Kemudian, pada tahap selanjutnya, peserta memaparkan hasil tulisan dan dilanjutkan dengan penjurian akhir. Oke, boleh di next. Kemudian untuk ketentuan peserta, mungkin di sini aku bisa dibaca secara menyeluruh ya dari yang ditampilkan. Aku mau menekankan aja terkait poin ketiga di sini, yaitu peserta yang terpilih nanti setelah penjurian pertama akan dipilih sebanyak 5 orang dari esai yang paling terbaik dari hasil yang telah dikumpulkan. Kemudian dari 5 orang tersebut, 5 kandidat tersebut akan mengikuti sesi tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung. Kemudian boleh di next lagi. Mungkin aku membacakan sedikit tentang ketentuan esai dan videonya ya. Jadi terdapat 2 tahapan dalam tahap penjurian, yaitu tahap pertama adalah pengumpulan karya dan tahap kedua adalah melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara daring. Setiap peserta diberikan waktu sebanyak 30 menit dengan alokasi waktu 15 menit awal untuk presentasi ulang hasil tulisan mereka dan 15 menit berikutnya untuk uji argumentasi dengan juri. Kemudian, esai yang dikumpulkan adalah karya orisinil, tidak mengandung unsur sara, dan belum pernah dipublikasikan atau dimenangkan dalam lomba-lomba sebelumnya. Untuk durasi video maksimal adalah 20 menit dengan kualitas minimal 480p. Kemudian untuk peserta juga wajib menampilkan salin dia atau PowerPoint presentasi dengan ketentuan terlihat setidaknya setengah dari layar. Kemudian juga dalam video tersebut wajib peserta untuk menampakkan wajah di dalam video sampai kira-kira sebatas dada. Boleh dilanjut? Salin dia selanjutnya. Kemudian untuk petunjuk penulisan, tema yang dibahas dalam penulisan esai tahun ini adalah mengenai dari mahasiswa untuk masyarakat, upaya nyata mewujudkan kepedulian HAM terhadap ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Esai yang dikumpulkan merupakan esai ilmiah, bukan esai populer. Isi tulisan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh peserta. Kemudian penulisan esai juga menggunakan standar tata bahasa yang baku atau bahasa Indonesia. Kemudian format penulisan esai menggunakan spasi 1,5, kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12, dengan memberikan margin 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, dan 3 cm dari batas bawah. Panjang esai sebanyak 8-12 halaman. Sudah termasuk judul dan daftar pustaka. Kemudian pada bagian atas judul tertulis nama dan program studi peserta lomba. Kemudian di sini juga ada mengenai struktur esai, terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu ada mencakup latar belakang, data pengantar, urgensi permasalahan, dan tujuan penulisan. Kemudian adalah pemaparan masalah, tinjauan. Bagian dari esai yang terakhir adalah penutup berupa kesimpulan dan saran dari penulis. Boleh selanjutnya?
esai yang termasuk esai yang termuat juga bersifat kritis dan sistematis. Kritis di sini adalah pemaparan hasil analisis yang didukung oleh argumen ilmiah yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau divalidasi. Kemudian tulisan juga berisi gagasan atau ide mengenai permasalahan atau mengantisipasi permasalahan yang akan, sedang, atau telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tulisan didukung juga oleh data dan atau informasi yang akurat. Kemudian untuk mengenai sistematis di sini yaitu penulisan mengikuti langkah penulisan akademik secara runut dan sistematis. Kemudian tulisan akademik setidaknya memuat mengenai unsur identifikasi masalah, analisis, sintesis, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian untuk mengenai judul esai diketik menggunakan huruf besar, tentunya menggunakan kapital, dengan cetak tebal atau bold, dan posisi berada di tengah tanpa digarisbawahi. Judul juga tidak berada di halaman terpisah. Subjudul ditulis dengan diberi cetak tebal atau bold dari sebelah kiri. Huruf pertama setiap kata menggunakan huruf besar atau kapital, kecuali pada kata tugas dan kata sambung. Kemudian mengenai nomor halaman dicantumkan di sudut kanan bawah. Jika terdapat sumber referensi, maka perlu dilampirkan pada halaman terakhir dengan menggunakan referensi, sitasi, dan anotasi dari APA atau American Psychological Association. Kemudian untuk sistem pengumpulan, di sini peserta mengumpulkan 3 buah file berupa soft copy esai, kemudian adalah salindia PPT berisi isi esai dengan format yang lebih singkat untuk dipaparkan kembali nanti, dan kemudian adalah mengenai video presentasi. Berkas-berkas tersebut kemudian dikirim melalui link Google Form yang akan diberikan dengan format sebagai berikut. Kemudian juga esai disimpan dalam format PDF, salindia disimpan dalam format PPTX, dan videonya dalam format MP4. Karya tulis dapat dikumpulkan mulai dari hari Minggu 7 September 2025. Peserta yang terlambat mengumpulkan karya maksimal sejam telah ditentukan panitia dengan alasan per 5 menit. Jika dalam waktu 1 jam peserta tidak mengumpulkan karya, maka dianggap tidak mengumpulkan dan akan didiskualifikasi. Kemudian penjurian dan penilaian karya pada tahap 1 dimulai pada hari Minggu 14 September 2025. Kemudian sebanyak 5 esai terbaik akan dipilih untuk mengikuti sesi tanya jawab secara daring pada hari Sabtu 20 September 2025. Dan pemenang lomba akan diumumkan pada Grand Closing OIM FIB UI 2025. Kemudian boleh salin dia selanjutnya. Mengenai sistem penilaian di sini terbagi menjadi 2 kategori ya, yaitu penilaian penulisan esai dan penilaian presentasi esai. Bobot penilaian tulisan sebanyak 60% dari keseluruhan nilai yang akan diberikan oleh juri. Adapun bobot penilaian presentasi esai adalah 40% dari keseluruhan nilai yang akan diberikan oleh juri. Dengan sistem penjurian penilaiannya adalah sebagai berikut. Kemudian oke, untuk sistem penjurian mungkin bisa terlihat juga ya di sini ya. Nanti mungkin bookletnya akan dikirim kembali ke dalam setiap grup kontingen. Mungkin boleh ke lomba selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada poster infografis dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Namira. Oke, untuk poster infografis itu adalah kompetisi poster infografis adalah sebuah kompetisi non PKM yang diselenggarakan oleh OIM FIB UI 2025. Melalui lomba ini kami mengundang para mahasiswa untuk menciptakan desain grafis inovatif yang mampu menyajikan data secara visual, berfungsi sebagai media publikasi atau standar komunikasi informasi yang efektif. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri di kalangan mahasiswa FIB UI terhadap fenomena sosial yang sedang berkembang. Lebih dari itu, lomba ini juga menjadi wadah ekspresi kreatif yang ideal bagi mahasiswa FIB yang memiliki minat atau bakat dalam desain poster. Kami berharap kompetisi ini akan melahirkan pemenang-pemenang berbakat yang nantinya akan menjadi perwakilan FIB di ajang OIM UI 2025, membawa nama baik fakultas dengan karya-karya terbaik mereka.
Selanjutnya itu ada ketentuan peserta. Untuk ketentuan peserta itu disebutin, jadi tolong ke salin dia selanjutnya. Salin dia selanjutnya itu ada yang pertama itu ada semua poster yang dilombakan berbasis pada tema utamanya. Itu peserta diharapkan untuk memusatkan konten poster pada pencarian solusi dan tindakan preventif dari salah satu studi di bawah ini. Yang pertama ada masalah 1, rendahnya pemahaman asasi manusia. Masalah kedua, kurangnya keberanian bertindak saat menyaksikan pelanggaran HAM. Selanjutnya, pemenang akan dipilih juara 1, 2, 3 berdasarkan penilaian juri. Serta akan ada pemenang favorit berdasarkan voting online melalui platform Google Form yang linknya akan dibagikan di akun resmi Instagram OWIM FIB UI 2025. Pengumuman pemenang akan diumumkan saat acara Grand Closing OWIM FIB 2025. Selanjutnya, pemenang juara 1 lomba cipta poster infografis akan diberikan kesempatan untuk memaparkan sebuah presentasi dari karya poster infografis pada laman media sosial OWIM FIB UI 2025. Selanjutnya, keputusan jawab juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kata akhir, peserta yang terlambat mengumpulkan karya maksimal 1 dia dengan alasan akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 2 poin. Per 5 menit lewat dari 1 jam, peserta akan dianggap tidak mengumpulkan dan akan didiskualifikasi. Salin dia selanjutnya adalah ketentuan karya. Yang pertama, hasil poster infografis harus merupakan karya asli peserta yang belum pernah dilombakan sebelumnya. Kedua, hasil akhir karya berbentuk digital, tidak ada penyerahan karya dalam bentuk fisik. 3, isi serta ornamen dalam karya tidak boleh menyinggung unsur sara. Karya poster dibuat sebagai visualisasi dari tema yang telah ditentukan, yaitu share building a photo of human rights for the direction. Yang tidak sesuai yang telah diserahkan menjadi data milik panitia dan tidak akan dikembalikan. Namun begitu hak cipta akan tetap melekat pada peserta. Panitia berhak untuk melakukan hal sebagai berikut: mempublikasikan karya tiap peserta beserta 2025, memasukkan tiap karya dengan iris OWIM FIB 2025 dan melakukan promosi atau publikasi kegiatan lomba dengan mencantumkan identitas peserta secara lengkap pada karya. Salin dia selanjutnya, yang ketujuh, apabila adanya kecurangan atau kelalaian dari peserta dalam mematuhi ketentuan lomba, panitia berhak penuh untuk mendiskualifikasi karya peserta dan membatalkan gelar juara serta penghargaan yang telah diterima. Bentuk kecurangan termasuk meminta seseorang joki untuk membuat karya poster infografis atas nama peserta. Kedua, menduplikasi karya tersebut dengan poster infografis yang pernah dipublikasikan oleh orang lain dengan 90% kemiripan. Yang terakhir, panitia tidak bertanggung jawab apabila muncul tuntutan dari pihak eksternal atas karya yang dilombakan. Selanjutnya, untuk sistem pengumpulan, itu yang pertama ada konten poster infografis disajikan dalam bahasa Indonesia yang baku dan sesuai kaidah penulisan. 2, desain poster infografis dibuat dalam ukuran A3 dengan format vertikal atau portrait mode. 3, poster berwarna penuh tanpa garis tepi pada area gambar, kecuali merupakan bagian dari desain poster. Sumber atau daftar pustaka yang digunakan dalam poster infografis harus dapat dipercaya.
Penggunaan seperti Wikipedia dan Blogspot tidak diperbolehkan. Sumber foto atau elemen visual yang digunakan dalam pose harus dicantumkan. Apabila tidak, maka peserta dianggap melakukan tindak plagiarisme yang bisa mengakibatkan diskualifikasi. 6. Hasil akhir poster infografis diserahkan dalam format PNG dengan resolusi minimal 300 ppi dengan maksimal ukuran scope. Peserta bebas memilih aplikasi software untuk membuat pose infografis. Yang terakhir, batas akhir pengumpulan karya pada Minggu 7 September 2025. Selanjutnya, itu ada sistem penjurian. Untuk sistem penjurian didasarkan pada komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama ada orisinalitas karya 30%, kedua kesesuaian dengan tema dan unsur teknis 10%, isi 30%. Oke, selanjutnya untuk Oke, kemudian untuk lomba kuis, sebentar. Jadi di sini aku perkenalan lagi ya. Aku Iva di sini sebagai penanggung jawab dari lomba kuis. Kemudian juga ada Namira sebagai wakil penanggung jawab mengenai lomba yang diselenggarakan oleh OIM FUBE 2025 dan termasuk ke dalam bidang non-PKM. Perlombaan kuis ini memiliki tujuan untuk menguji kemampuan para peserta lomba melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pengetahuan umum secara tepat dan cepat, sesuai dengan tema besar OIM FBUI 2025, yaitu A Shared Future, Building a Culture of Human Rights Through Dialogue and Action. Untuk mencapai kemenangan, perlombaan ini membutuhkan kerja sama tim dan diselenggarakan dalam beberapa jenis pertandingan, yaitu benar atau salah, trivia, hangman, dan juga jeopardy. Kemudian untuk mengenai ketentuan peserta, mungkin ini udah sempat tadi dibahas juga ya. Aku mau ini aja sih, mau nekenin yang poin nomor 3. Di sini setiap program studi mengirimkan minimal 3 orang dan maksimal sebanyak 5 orang, termasuk juru bicara utama dan juga juru bicara cadangan. Kemudian boleh ke selanjutnya mengenai peraturan peserta. Oke, di sini peraturan pesertanya yang pertama adalah setiap peserta wajib mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan kompetisi kuis dengan tertib dan juga teratur. Kemudian, jika terdapat lebih dari 2 anggota kontingen yang terlambat hadir lewat dari 5 menit tanpa alasan yang jelas, maka kontingen akan didiskualifikasi. Kemudian yang ketiga, jika terdapat 1 atau 2 anggota kontingen yang terlambat hadir lewat dari 5 menit, maka perlombaan akan tetap berlangsung tanpa kehadiran anggota tersebut, dengan konsekuensi bahwa anggota tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti rangkaian perlombaan. Kemudian yang keempat, jika terdapat pergantian anggota tim karena alasan akademik atau force majeure, maka diperkenankan untuk melakukan pergantian anggota dengan syarat memberitahu kepada divisi LO maksimal 30 menit sebelum perlombaan dimulai dan anggota pengganti sudah ada di dalam ruangan perlombaan. Boleh lanjut ke selanjutnya. Mengenai keterangan umum, yang pertama adalah seluruh rangkaian perlombaan kuis akan dikerjakan peserta bersama timnya di dalam ruangan pertanyaan yang berkaitan dengan tema OIM FUB UI 2025, yaitu A Shared Future,
building a culture of human rights through dialogue and action, serta pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan umum lainnya. Lomba dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu penyisihan dan final akhir. Setiap pertandingan akan dipublikasikan melalui live stream YouTube. Kontingen akan dibagi menjadi 2 pool nantinya, yaitu pool A dan pool B. Pool A, pembagian ini nanti berdasarkan seberapa banyak himpunan yang akan tergabung ke dalam divisi kuis, kemudian akan dibagi, dan masing-masing pool akan melaksanakan tahap penyisihan di hari yang sama sesuai dengan urutan masing-masing kontingen yang akan ditentukan melalui technical meeting. Kemudian, setiap kontingen akan dimasukkan ke dalam grup lain bersama LO untuk keperluan diskusi pada saat berlangsung perlombaan. Dari setiap pool juga akan diambil 3 kontingen yang memiliki skor tertinggi untuk kemudian bertanding kembali pada tahap final. Dan pada tahap final, pemenang perlombaan akan dipilih berdasarkan skor tertinggi dengan pembagian juara 1, juara 2, dan juara 3. Adapun pemenang perlombaan akan diumumkan pada saat grand closing OIM FIB 2025. Kemudian untuk soal India selanjutnya boleh diterangkan oleh Namira. Oke, untuk ini masa kuis, yang pertama ada tahap penyisihan, itu hari Sabtu 13 September 2025. Yang pertama peraturannya, 1. Peserta telah melakukan daftar ulang di atas di media registrasi yang telah disediakan dalam waktu 15-20 menit di ruang pelaksanaan lomba sebelum lomba dimulai. 3. Tahap penyisihan terdiri dari 3 babak. Yang pertama ada babak trivia. 1. Soal berupa pertanyaan yang akan dibacakan oleh MC. 2. Soal berjumlah 10 butir dengan 4 pilihan jawaban. 3. Juri bicara setiap kontingen akan mewakili kelompok untuk memilih jawaban yang paling tepat. 4. Juri bicara yang akan menjawab diperkenankan untuk mengangkat bendera sebelum menjawab. 5. Setiap jawaban benar bernilai 15 poin. 6 poin akan diberikan kepada peserta juru bicara kontingen yang mengangkat bendera tertinggi dan tercepat dan juga mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Babak kedua itu ada hangman. 1. Soal berkaitan dengan tema OIM FIB UID 2025 dan akan ditayangkan melalui layar proyektor. 2. Jumlah soal sebanyak 3 butir dengan 3 butir untuk setiap kontingen. Peserta diminta untuk menebak rangkaian kata yang membentuk jawaban. 4. Waktu untuk mengerjakan setiap soal adalah 2 menit. 5. Setiap jawaban benar bernilai 15 poin. 6. Apabila hangman mati, maka tidak akan ada pengurangan nilai. Yang ketiga, babak 3 ada benar atau salah. 1. Soal berupa pernyataan yang akan dibacakan oleh MC. 2. Soal berjumlah 10 butir. 3. Peserta diminta menentukan apakah pernyataan yang disampaikan benar atau salah. 4. Juru bicara yang menjawab diperkenankan untuk mengangkat bendera sebelum menjawab. 5. Setiap jawaban benar bernilai 15 poin. Poin, 6 poin akan diberikan kepada peserta dan tercepat dan juga mampu. Yang terakhir itu ada tahap final yang akan diselenggarakan hari Sabtu 27 September 2025. Peraturannya sama kayak penyisihan dan untuk babaknya itu juga ada 3, ada benar salah, hangman, sama jeopardy. Untuk benar salah dan hangman itu caranya juga sama kayak di penyisihan kuis, dan tapi untuk jeopardy itu 1. Pertanyaan akan ditampilkan melalui layar proyektor. 2. Terdiri dari 5 kategori yang berkaitan dengan tema OIM FIB UI 2025. Jumlah soal akan disesuaikan dengan jumlah kontingen yang mendaftar. 4. Kontingen akan diminta untuk memilih salah satu kotak jeopardy yang berisi pertanyaan dan kemudian menjawabnya. 5. Kontingen menjawab secara bergiliran sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Jika kontingen tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditampilkan, maka pertanyaan tersebut dapat dilempar kepada kontingen lainnya.
7. Batas waktu menjawab setiap soal adalah 1 menit. Untuk tolong salin dia selanjutnya, itu ada sistem penilaian. Yang pertama, sistem penilaian akan dihitung seiring berjalannya perlombaan. 2. Peninjauan ulang dilakukan setelah perlombaan selesai dilaksanakan. 3. Jawaban salah tidak mengurangi nilai. 4. Tim yang memiliki jumlah nilai yang sama, seri, akan dipertandingkan kembali di babak tambahan yaitu trivia quiz. 5. Pemenang lomba kuis akan diumumkan saat sesi penutupan lomba. Makasih untuk Oke, untuk lomba selanjutnya adalah debat. Perkenalkan, saya Putri Naila Kairani, bisa dipanggil Putri selaku penanggung jawab lomba debat bahasa Indonesia. Di sini saya juga bersama partner saya, Nadia Amira, bisa dipanggil April, dia selaku penanggung jawab lomba debat bahasa Inggris. Nah, kedua lomba debat ini memiliki tujuan untuk menampilkan serta mengasah bakat IKM FBUI dalam merangkai, mempertahankan, dan menyerang argumen secara verbal menggunakan argumen yang analitis, logis, dan kritis. Kedua kompetisi ini mengangkat tema besar, yaitu adalah hak asasi manusia, seperti tema besar di OIMFBUI tahun ini. Kita juga akan menggunakan sistem debat ASEAN Parliamentary Style. Keduanya berlangsung dalam beberapa babak dengan kurun waktu 3 minggu dan diselenggarakan secara hybrid, yaitu luring dan daring. Sebagaimana berikut, yang pertama dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom untuk babak penyisihan, perempat final, dan semifinal. Lalu dilaksanakan secara luring di auditorium Gedung 10 FIB UI untuk babak final. Untuk yang secara luring ini sebenarnya tempatnya masih tentatif. Jika ada perubahan akan kami informasikan di grup. Boleh. Oke, ketentuan peserta bisa di skip selanjutnya. Untuk petunjuk pelaksanaan umum, yang pertama mengenai tim. Jadi kedua lomba debat akan menggunakan sistem ASEAN Parliamentary Style yang tadi disebutkan, yang melibatkan 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 mahasiswa atau mahasiswi dan saling berhadapan. Pembagian tim dan peran pembicara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak pemerintah, yaitu yang pro terhadap mosi. Pihak pemerintah ini ada 3 pembicara. Pembicara pertama disebut Perdana Menteri. Mereka bertugas untuk membuka perdebatan, mendefinisikan argumen-argumen selanjutnya. Terus ya, pembicara kedua adalah Wakil Perdana Menteri. Mereka bertugas membantah sanggahan yang dinyatakan oleh oposisi, menegaskan kembali klaim-klaim pemerintah, dan argumen lebih selanjutnya. Dan pembicara ketiga ada Government Whip. Dia bertugas untuk membuat suatu permasalahan berdasarkan jawaban oposisi dan merangkum semua argumen pemerintah. Terus yang terakhir ada reply speaker. Reply speaker bisa dilakukan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua. Dia bertugas merangkum semua perdebatan yang telah terjadi baik sisi positif maupun sisi negatif dari sudut pandang pemerintah. Boleh selanjutnya. Oke. Untuk pihak oposisi, yaitu adalah mereka yang kontra terhadap mosi. Seperti sebelumnya ada 3 pembicara. Pembicara yang pertama disebut sebagai ketua organisasi. Ketua organisasi bertanggung jawab secara langsung terhadap argumen-argumen pemerintah dengan memberikan konfrontasi langsung dan argumen-argumen lebih lanjut. Dia bisa mempertanyakan mosi jika mosi yang didefinisikan oleh Perdana Menteri bisa dipertanyakan atau tidak bisa diperdebatkan. Terus yang pembicara keduanya disebut sebagai wakil ketua oposisi. Dia bertugas untuk membantah argumen yang dikeluarkan oleh wakil Perdana Menteri, menegaskan kembali argumen oposisi, dan menguatkan argumen. Terus yang pembicara terakhir disebut opposition whip. Dia bertugas membuat suatu permasalahan, isu, berdasarkan jawaban dari pemerintah dan merangkum segala argumen oposisi. Yang terakhir reply speaker, merangkum semua perdebatan yang telah terjadi baik sisi positif maupun sisi negatif dari sudut pandang pihak oposisi. Itu bisa dilakukan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua. Boleh selanjutnya? Oke. Yang kedua mengenai pidato. Setiap pembicara dalam pidato konstruktif diberikan waktu 6 menit 25 detik untuk debat bahasa Indonesia dan 6 menit 35 detik untuk debat bahasa Inggris. Sedangkan untuk pidato balasan dilakukan oleh salah satu anggota dari setiap tim. Untuk pihak pemerintah itu oleh Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri. Untuk pihak oposisi oleh Ketua Organisasi atau Wakil Ketua Organisasi. Dengan durasi 3 menit 10 detik untuk debat bahasa Indonesia dan 3 menit 20 detik untuk debat bahasa Inggris.
Pembicara-pembicara ini akan tampil sesuai dengan urutan. Jadi urutan itu yang pertama ada Perdana Menteri, terus akan dilanjutkan oleh Ketua Oposisi, setelah itu Wakil Perdana Menteri, setelah Wakil Perdana Menteri, Wakil Ketua Oposisi, Government Whip, Opposition Whip, dan terakhir pidato jawaban oposisi, dan setelah itu pidato jawaban pemerintah. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada point of information. Selama sesi pidato konstruktif, point of information dapat dilakukan oleh tim lawan setelah menit pertama hingga menit ke-6. Para pembicara memiliki hak untuk menolak atau menerima point of information yang diajukan oleh lawan. Point of information tidak diizinkan pada menit pertama dan menit terakhir, yang merupakan protected minutes untuk memberikan kesempatan kepada pembicara dalam membuka dan menyimpulkan argumen. Point of information harus disampaikan dalam waktu maksimal 15 detik dan tidak boleh dilakukan terus-menerus dengan tujuan mengganggu konsentrasi pembicara lawan. Tim yang melakukan trashing akan dikenakan pengurangan nilai. Terus ada pidato balasan. Pidato balasan adalah analisis perbandingan yang memihak, mengulas kekuatan dan kelemahan argumen dari kedua belah pihak. Tujuan pidato ini adalah untuk memberikan penilaian mengapa timnya layak menang di mata juri. Point of information tidak diperbolehkan selama pidato balasan dilakukan. Boleh selanjutnya? Untuk format kompetisinya, yang pertama, babak penyisihan, perempat final, dan semifinal kompetisi debat akan dilaksanakan melalui platform Zoom. Terus babak final kompetisi debat diadakan di auditorium Gedung 10 FIB UI untuk lomba debat bahasa Indonesia dan lomba debat bahasa Inggris. 15 tim yang masing-masing mewakili himpunan akan dibagi menjadi 8 kelompok untuk babak penyisihan. Salah satu tim akan berhadapan dengan swing team. Setiap tim akan bertanding sekali dalam babak penyisihan dan babak tersebut akan berlangsung selama 1 hari. Jika jumlah peserta kurang dari 15 tim dan genap, maka tidak ada tim yang akan melawan swing team. Jika jumlah peserta kurang dari 15, tetapi ganjil, salah satu tim akan melawan swing team. 8 tim dengan skor tertinggi akan maju ke babak perempat final, lalu 4 tim dengan skor tertinggi dari babak perempat final akan melanjutkan ke babak semifinal. Penentuan pasangan pertandingan dilakukan dengan sistem full paper berdasarkan peringkat tim. Kedua tim pemenang akan maju ke babak final, sementara 2 tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga. Peringkat tim dalam setiap babak ditentukan oleh poin kemenangan atau victory point, margin, dan skor yang diperoleh. Penjelasan mengenai sistem debat, pengundian ronde parliamentary, dan jadwal pertandingan akan diumumkan pada technical meeting. Mosi akan diberikan pada saat lomba. Terdapat penilaian dan penghargaan berupa sertifikat dalam bentuk soft copy untuk pembicara terbaik. Dan terakhir ada keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk selanjutnya, ini akan dilanjutkan oleh partner saya, April. Oke, terima kasih banyak Putu. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri lagi. Halo semuanya, nama aku April. Aku di sini selaku Wakil Penanggung Jawab non-PKM 1. Dan sekarang aku akan membicarakan tentang petunjuk teknis. Nah, untuk di poin pertama di sini dituliskan perempat final, tetapi aku ingin mengatakan terlebih dahulu kalau perempat final itu akan ditiadakan karena jumlah kontingen yang ada itu tidak mencukupi. Jadi ini seharusnya kita ada babak penyisihan, babak semifinal, dan juga babak final saja ya. Oke, nomor 1, babak penyisihan dan semifinal kompetisi debat dilaksanakan melalui platform Zoom. Yang kedua, babak final kompetisi debat diadakan di auditorium Gedung X FIB UI, tetapi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, lokasi ini masih tentatif. Yang ketiga, pada babak penyisihan dan semifinal, setiap tim akan diundang ke ruang debat masing-masing dengan link diberikan oleh liaison officer, LO, atau staff. Yang keempat, kedua lomba debat akan menggunakan sistem impromptu motions, yaitu mosi yang tidak diinformasikan sebelumnya, dan baru diberitahukan pada hari H. 5. Panitia akan menentukan tema mosi yang akan digunakan pada hari H. Tim yang bertanding akan melakukan preferensi mosi untuk menentukan topik yang akan diperdebatkan. Setiap tim akan diberikan waktu 2 menit untuk memilih mosi. Lalu yang keenam, untuk debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, setiap tim diberikan waktu 30 menit untuk brainstorming atau membangun argumen. Pada 7, peserta masuk ke dalam ruang debat paling lambat 15 menit sebelum lomba dimulai. Lalu, bisa next.
Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk penggunaan Zoom. Yang pertama, peserta harus memiliki akun Google dan mengunduh aplikasi Zoom di laptop serta ponsel masing-masing. Zoom dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Lalu yang kedua, pengumuman terkait ruangan, posisi, dan juri akan disampaikan melalui tabulasi atau tautan pribadi. Yang ketiga, peserta masuk ke ruang utama Zoom menggunakan akun Google mereka. 4. Peserta harus mengganti nama tampilan Zoom sesuai aturan penamaan, yaitu BR plus nomor breakout room, posisi, lalu nama lengkap sesuai dengan tabulasi. Contohnya BR1G atau Government, Muhammad Raihan, atau BR1O yaitu Oposisi, Aurelia Maria. Untuk contoh juri juga sama kecuali tidak ada nama posisi. Semua elemen ini dipisahkan dengan spasi, bukan dengan tanda baca lain seperti koma, garis bawah, dan lain-lain. 5. Pengumuman motions atau mosi akan disampaikan secara lisan oleh juri utama melalui fitur share screen. 6. Peserta akan masuk ke breakout room untuk case building sesuai undangan dari host. 7. Peserta diberikan waktu untuk case building. Mereka diizinkan untuk menyalakan mikrofon dan diwajibkan menyalakan kamera selama penyusunan kasus. Case building hanya boleh dilakukan melalui Zoom. Oke, selanjutnya. Yang ke-8, setelah case building selesai, host akan mengundang peserta untuk masuk ke breakout room untuk pertandingan. 9. Selama debat, peserta harus selalu menyalakan kamera dan mematikan mikrofon jika bukan gilirannya berbicara. Kalau ada masalah dengan koneksi internet, peserta diperkenankan tidak menyalakan kamera, tetapi ingat untuk memberitahu dulu entah melalui chat Zoom atau chat line juga diperbolehkan. Ke-10, setelah debat selesai, peserta dapat menekan tombol leave room di kanan bawah, pilih yang leave breakout room, bukan yang leave meeting. Peserta diminta menunggu di ruang utama Zoom hingga dipanggil oleh Chief Adjudicator. Adjudicator dapat keluar dari breakout room dan memanggil tim kembali untuk mendengarkan verbal adjudication atau keputusan juri. Dan jika peserta tidak muncul, adjudicator dapat meminta LO untuk memanggil mereka. Peserta dapat kembali ke breakout room dengan menekan tombol breakout room dan memilih join breakout room. 12. Setelah mendengarkan verbal adjudication, peserta dapat keluar dari ruang Zoom dan bersiap mengulangi prosedur ini dari awal untuk ronde berikutnya. Selanjutnya lagi. Oke, sekarang masuk ke peraturan lomba. Yang pertama, setiap tim harus mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri pertemuan teknis, yaitu sekarang. Bisa diwakilkan oleh ketua kontingen dari jurusan yang sama atau anggota lain dari jurusan yang sama juga. Yang kedua, setiap tim diwajibkan untuk mengikuti dummy round, sesi uji coba daring sebelum lomba dimulai. Informasi terkait jadwal dummy round akan disampaikan saat technical meeting. Dan untuk dummy round kita ada di 30 Agustus pada jam 3 sore. Yang ketiga, saat hari pelaksanaan atau hari H, setiap tim harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar kehadiran yang disediakan oleh panitia dalam bentuk Google Form. 4. Peserta yang terlambat lebih dari 15-30 menit akan mendapatkan pengurangan poin berdasarkan berapa lama ia terlambat. Kelima, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang terlambat lebih dari 30 menit dari jadwal yang ditentukan pada hari H kalau mereka tanpa alasan yang jelas dari pihak kontingen. 6. Jika anggota tim yang bersangkutan benar-benar berhalangan hadir pada saat babak penyisihan karena alasan akademis ataupun force major, dapat mahasiswa aktif sejurusannya atau rekan satu timnya boleh melakukan double roll. Gantian anggota tim hanya diperbolehkan dalam babak penyisihan untuk satu anggota saja. Kalau dua anggota tidak dapat hadir, maka akan didiskualifikasikan, kecuali tadi ada alasan akademis atau force major, tapi dengan bukti yang kuat, maka dapat digantikan oleh rekan satu jurusan. Namun, sebagaimana yang sudah dijelaskan, tim harus tetap konsisten dari babak preliminary hingga final. Yang ke-8, pergantian anggota tim karena alasan akademik harus diinformasikan kepada panitia divisi LO maksimal H-1 atau H-24 jam sebelum berjalannya acara kompetisi debat. Jika tidak, maka tim harus melakukan double roll atau didiskualifikasi jika hanya ada satu anggota yang dapat hadir. Yang ke-9, pergantian anggota tim karena alasan force major seperti kecelakaan, berduka, dan seterusnya diperkenankan untuk diganti oleh mahasiswa lain dengan menginformasikan kepada panitia divisi LO maksimal 1 jam sebelum berjalannya acara kompetisi debat. Yang ke-10, nama anggota tim yang bertanding harus sesuai dengan nama yang telah didaftarkan dalam registrasi, kecuali jika ada yang digantikan seperti yang sudah dijelaskan dalam poin sebelumnya.
Next. Oke, yang ke-11, anggota tim dari awal penyisihan debat hingga final harus sama, kecuali dengan alasan akademik atau force major. Yang ke-12, apabila pada babak penyisihan terdapat anggota tim yang melakukan double role, maka pada babak semifinal dan final diperkenankan untuk melengkapi anggota timnya kembali sesuai dengan yang terdaftar dalam registrasi. Double role itu tetap berlaku selama quarter final, semifinal, dan final dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak panitia, yaitu alasan akademis dan force major. Yang ke-13, sekali lagi tidak ada quarter final, selama semifinal dan final jika tidak diperkenankan mengganti anggota tim. Yang ke-14, pergantian anggota saat kompetisi sedang berlangsung tidak diizinkan. Yang ke-15, apabila terdapat salah satu kontingen yang berhalangan hadir karena alasan akademik atau force major pada babak final, terdapat dua opsi. Yang pertama yaitu double role, jika hanya salah satu peserta yang berhalangan hadir, atau yang kedua, opsi untuk ditunda match-nya dengan syarat bahwa terdapat persetujuan dari pihak lawan. Yang ke-16, tim yang tidak menghadiri salah satu ronde akan mendapat victory point 0 dan margin -3 pada ronde tersebut, dan peraturan ini berlaku secara akumulatif. Yang ke-17, margin merupakan selisih skor kedua tim yang juga merupakan keketatan debat. 18, jika terdapat tim yang memiliki victory point yang sama, maka peringkat akhir klasmen akan memperhatikan margin. Apabila margin kedua tim tetap sama, maka peringkat akan ditentukan oleh total skor setiap tim. 19, jika tim yang lolos babak preliminary akan didiskualifikasi pada quarter final karena anggota tim yang tidak lengkap, seperti hanya satu yang dapat hadir atau seluruh anggota tidak dapat hadir, maka tim yang berada pada peringkat ke-9 berhak untuk maju ke babak quarter final dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Sekarang masuk ke sistem penilaian. Sistem ini dinilai oleh sebuah panel adjudicator yang berjumlah ganjil dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, matter 40%, yaitu berkaitan dengan substansi dari debat, argumen yang diajukan, bukti yang disajikan, penalaran logis, dan cara menyampaikan argumen. Lalu ada manner yang berbobot 40%, yaitu gaya penyampaian, kemampuan persuasif, dan tindakan peserta. Terakhir method, yaitu 20% mencangkupi respons dinamis dalam debat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip debat. Dan juri yang akan menilai yang tidak ditulis di rulebook, untuk juri bahasa Indonesia, untuk juri utama yang sekaligus adalah Chief Adjudicator, ada Kak Iqbal, mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 22, yaitu founder dan CEO dari National Debate Community Center. Lalu untuk juri tambahan debat bahasa Indonesia, ada Kak Joya, mahasiswa juga Fakultas Hukum Angkatan 23. Dia adalah juara 1 dari National Law Debate Competition 4. Lalu untuk juri bahasa Inggris, juri utama yang sekaligus juga Chief Adjudicator, ada Kak Akram, mahasiswa FKM Angkatan 23. Dia itu Heads of Projects English Debating Society, UI. Lalu juri tambahan untuk debat bahasa Inggris ada Kak Ran, Fakultas Hukum Angkatan 21, yaitu Heads of Training and Development English Debating Society, UI. Terakhir, juara 1, juara 2, dan juara 3 akan memperoleh penghargaan dan hadiah berupa uang tunai yang akan diumumkan pada Grand Closing OIM FEB UI 2025. Oke. Sekian untuk lomba debat, dan karena lomba debat adalah lomba yang terakhir, dipersilakan untuk Rizkan atau Chayla selaku koor dan wakoor untuk take over. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan BPH semuanya. Jadi izin menambahkan untuk juri-juri yang belum disebutkan sebelumnya. Untuk juri poster infografis adalah Kakak Regita Rizda Febrianti, yaitu non-sivitas Universitas Indonesia, seorang digital marketer dan juga freelancer, videografer, serta editor, yang telah berlalu lalang di dunia perjurian desain baik tingkat nasional dan juga punya bisnis sendiri di bidang desain begitu. Terus untuk juri lomba esai yang sebelumnya belum sempat disinggung adalah yang pertama Bapak Nazarudin dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan yang kedua
maaf, untuk Pak Nazarudin itu berfokus pada linguistik, dan yang kedua, juri yang berfokus pada tema kita yaitu HAM adalah Mbak Mamik Sri Supatmi dari Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Baik, sekian saja untuk pemaparan materi, pemaparan teknis dari lomba non-PKM. Sejauh ini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas sebelumnya? Bisa langsung raise hand aja. Oke, baik. Silakan atas nama Audrey Valencia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk lomba debat bahasa Inggris. Tadi ada disebutkan bahwa waktu untuk speech adalah 6 menit 35 detik. Apakah itu termasuk dengan 20 atau 15 detik perpanjangan waktu atau sudah benar-benar sampai selesainya segitu? Yang kedua, berapa waktu untuk reply speech? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Audrey. April sama Putri mungkin silahkan langsung dijawab. Sebentar ya, kita jawab satu-satu dulu. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Aku izin menjawab untuk reply speech. Durasinya untuk debat bahasa Inggris adalah 30 menit, 3 menit, maaf, 3 menit 20 detik ya. Dan izin menambahkan juga untuk yang 6 menit 35 detik itu sudah keseluruhan ya, tidak ada perpanjangan waktu 20 atau 30 detik tambahan. Terima kasih Audrey. Selanjutnya Reika Fitriani, silahkan. Iya Kak, izin bertanya. Aku Reika Fitriani dari perwakilan IKSI. Izin bertanya mengenai untuk lomba debat. Kan kita tuh ada dummy round. Kebetulan pada tanggal 30 Agustus tersebut, jam 3 sore, itu tuh kita jam 3 sore itu tuh kita baru selesai tentang pengenalan ospek jurusan gitu Kak untuk Prodi Sastra Indonesia, dan itu tuh baru selesai sekitar 15.35 kalau nggak salah. Itu bagaimana ya Kak? Terus selanjutnya tuh yang pertanyaan kedua adalah untuk penentuan speakernya pembicara 1 sampai 3 itu bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih Reika. Jadi untuk jadwal dummy round pada tanggal 30 Agustus ya, sebentar. Mungkin untuk jadwal dummy round nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup kontingen lomba, update-nya gitu ya. Dan untuk terkait dengan pembicara 1, 2, 3 debat itu diserahkan kepada tim yang terkait tim yang sedang berlomba. Jadi kami ataupun pihak juri tidak menentukan pembicara 1, 2, 3 urutannya dan juga perannya. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pembicara terakhir yang akan merangkum semuanya itu adalah pembicara 1 ataupun 2, tidak boleh pembicara ketiga gitu, baik di debat Inggris maupun debat Indo gitu. Jadi intinya pembicara 1, 2, 3 itu ditentukan oleh tim yang sedang lomba, bukan oleh pihak lain begitu. Terima kasih pertanyaannya Reika. Selanjutnya Bilkis Putri Syatin, silahkan. Oke. Izin saya Bilkis Putri Syatin dari IPABA. Aku izin nanya Kak untuk sistem lomba debat bahasa Indonesia itu aku izin tanya terkait mekanisme pembicaranya Kak. Boleh nggak Kak itu setiap babak itu posisi pembicaranya dirubah? Misal saya di babak penyisihan saya menjadi pembicara 1, selanjutnya di babak selanjutnya saya menjadi pembicara 2 Kak, atau harus tetap konsisten dari awal ke akhir? Sekian, terima kasih.
Oke, makasih Bilkis. Kak April sama Putri. Mungkin kalau dari kami menyarankan untuk tetap stay sesuai dari awal sih. Tapi kalau mau di mix atau ibaratkan beda gitu ya penyisian, misalnya pembicara satunya si A, pembicara duanya X, dan ketika nanti babak selanjutnya mau ditukar itu boleh, tetapi disarankan untuk tetap berada di posisi yang sama, begitu. Oke, Baik, Kak, terima kasih. iya makasih. Selanjutnya Alexandra Ventimiglia, silahkan. Mohon izin, saya Alexandra, perwakilan IKSI untuk cabang lomba poster infografis. Izin bertanya, untuk sumber dari tulisan-tulisan yang kita muat dalam poster itu, apakah sekalian dicantumkan juga di posternya, begitu di pojok halamannya, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Alexandra. Untuk BPH poster silahkan. Izin jawab untuk dikumpulin yang asli itu nggak usah ya. Tapi kan nanti kan ada file mentah. File mentah itu udah cantumin. Terima kasih. Kak, boleh tolong diulangin? Tadi agak macet-macet suaranya. Oke, aman. Untuk infografis, untuk sumber di aslinya yang bakal dikirim ke juri itu nggak usah dicantumin ya. Tapi kan nanti kan ada pengumpulan file mentah. Itu nanti dicantumnya di situ. Terima kasih. Oke, makasih Kak Namira. Jadi di file mentahnya ya dicantumin sumbernya, bukan di hasil akhirnya yang akan diserahkan ke juri. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Terima kasih, Kak. Iya, makasih Alexandra. Kami tunggu sampai 4 lewat 10 ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, maka akan kami akhiri. Saya ingin bertanya mengenai lomba debat itu langsung unmute, raise hand, atau di kolom chat. Maaf, Inam boleh diulangi pertanyaannya? Lomba debat langsung unmute, raise hand, apa chat untuk menanyakan POI. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku izin buat menjawab untuk POI mungkin lebih kondusif kalau raise hand kali ya untuk lomba debat. Iya, dan izin menambahkan juga, raise hand-nya juga diusahakan tidak berniat untuk mengganggu lawan. Apabila berniat untuk mengganggu lawan, maka akan dikenai pengurangan poin dari pihak jurinya. Begitu. Apakah Kalau ada? yang reply speech debat bahasa Indonesia 3 menit 20 detik juga apa Kak? Atau beda waktunya? Izin menjawab untuk yang bahasa Indonesia reply speech durasinya 3 menit 10 detik ya. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Makasih juga Inam. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Kak, izin saya mau bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari perwakilan Ikaslaf. Izin bertanya. Tadi kan ada penjelasan bahwasanya maksimal waktu interupsi sebesar 15 detik. Apakah ketika nantinya pada proses permainan terdapat interupsi dari pihak lawan yang lebih dari 15 detik, itu akan didapatkan pengurangan nilai oleh panitia? Baru yang kedua, apakah ada batas maksimal yang harus
dipenuhi. Contoh harus sekian interupsi, harus maksimal berapa interupsi seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Rizky, silakan Kak April atau Kak Putri. Eh, Rizky boleh minta diulang nggak untuk pertanyaan yang keduanya? Untuk pertanyaan kedua, apakah ada batas maksimal untuk menginterupsi pihak lawan? Contoh, misalnya dalam pembicara kedua hanya bisa memberikan interupsi sebesar 2 kali, ataukah hanya boleh sekali seperti itu, Kak? Apakah ada batas maksimalnya seperti itu? Terima kasih, Kak. Mungkin untuk batas maksimalnya secara spesifik di rulebook itu tidak ada, tapi sebisa mungkin nggak melakukan trashing atau kayak terus menerus. Terus boleh diulang lagi nggak untuk pertanyaan pertamanya? Untuk pertanyaan pertama, tadi kan ada ini apa namanya ada di highlight bahwasanya maksimal waktu memberikan interupsi hanya sebesar 15 detik. Apakah nantinya ketika proses permainan debat dimulai, ternyata ada dari pihak lawan yang memberikan interupsi lebih dari 15 detik, itu mendapatkan poinnya dikurangi atau gimana, Kak? Terima kasih. Iya, itu akan dikurangi dari jurinya sama mungkin akan diberhentikan sama dari panitianya. Biar bisa ya dilanjutkan untuk pidato spesial. Oke, makasih Kak Putri. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman sekalian. Kami tunggu sampai 4.15. Jika tidak ada, maka akan kami akhiri ya.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kontingen yang telah menghadiri technical meeting pada sore hari Minggu ini. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tanyakan di grup kontingen lomba masing-masing dan nanti akan segera dijawab oleh kakak-kakak BPH-nya. Baik, sekian saja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lomba nanti. Boleh live Zoom ya? Makasih kakak-kakak, izin live ya. Ya, makasih. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih semuanya.